Kita mau nyebrangin sungai. Mari guys, airnya penuh. Monggo Pak. Nggih, monggo. Jalan puncak nih. Nggih. Nggih. Jadi aku DNF guys. DNF terus turun lewat Mawar. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Pagi teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku ngajak kalian buat ngetes rute Semarang Mountain-Race 27 kilo. Tapi ini dengan kondisi yang masih tanpa marking. Masih ada jalur-jalur yang rada rapat karena habis musim hujan. Dan ya itu jalur memang jarang dilewatin. Dan berikutnya ini speednya Ayu, yang mana dia memang prepare lagi persiapan buat ultranya di tahun ini. Jadi dengan segala kondisinya aku bakal tunjukin ke kalian view-nya seperti apa, rutenya seperti apa. So jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Ya, sesuai plan kita bakal jalan dari Wujil Resort, dari venue-nya Semarang Mountain Race itu jam 5. Aku udah siap, udah ready, udah pemanasan. Sekarang 4.57, tapi Ayu lagi di toilet. Jadi sepertinya bakal telat sedikit, mungkin 3-5 menit telat. Tapi it's okay. Headlamp udah aman. Trekking pole udah bawa, mandatory gear udah bawa, uang udah bawa. Jadi yuk kita mainkan. Titik startnya tuh rada ke sana, cuman ini masih tutup karena masih subuh. Jadi kita start dari sini. Yuk, start. Cabut start. Oke, let's go. Nah, dari start kita tuh ke jalan raya dulu guys. Jalan raya Jogja Semarang atau Solo Semarang. Nih. Ini memang jujur trafiknya rada padat. Tapi nanti ketika hari H itu bakal ada polisi dan petugas marsial yang mengarahkan supaya kita aman guys. Dan kalau start tuh kan rame-rame ya, jadi harusnya bakal aman. Baru 500 meteran. Jadi 1 kilo tuh jalan raya, masuk kampung, habis itu masuk trail beberapa ratus meter, terus kita masuk jalan raya lagi. Ini penampakan kilometer kedua guys. Tuh. Ini mulai nanjak merembet ya. Udah elevasi gini udah 48 nih. 2 kilo udah dapat 48. Kita lanjut lagi, nanti aku update terus. 2,7 guys. Kita mau nyebrangin sungai.
Nah buat teman-teman semua, sampai sini sih masih aman ya. Kucing. Jadi nggak bakal bottleneck. Nah di sini sungai ini di wave rombongan tengah bakal memicu ke antrian guys, pasti guys. Sungai pertama kilometer 2,8 kurang lebih. Hati-hati guys, fokus. Kilometer 2,8. Macam mas itu boleh. Dingin cuy, airnya seger tapi belum udah basah dong. Naik. Nah ini masih ada marking tahun lalu. Ini bukan marking tahun lalu ya, ini marking Wuchil Day. Nah setelah sawah ini view yang amazing sih. Ini salah satu best spot ya, fotografer juga bisa ngetem di sini. Voila, Ungaran Mountain. Wis, segmen yang cakep nih guys. Hati-hati ya di sini ya, nggak rata soalnya. Ya. Pas lagi cantik nih padinya. 3,2. Ya. Kita nyebutnya segmen kandang ayam. Nah, di sini Ayu udah ngeluarin senjata trekking pole karena memang udah mulai merambat sih guys. Udah copot headlamp karena ini udah jam 5.38. Ya 5.40 lah. Udah mulai terang. Jadi 27 kilo headlamp mandatory. Nah buat teman-teman yang 50 dan 82, so far sampai sini rutenya masih sama. Jadi kalian juga bisa ikutin vlog ini. 3,8 guys. Kita susur saluran irigasi, bawahnya sungai dong. Asli kalian bakal suka sama rutenya karena alami banget. Dan semaksimal mungkin kita tuh meminimalisir aspal guys. Ya cuman ya nggak bisa full trail karena kita mau ke puncak Ungaran tuh nggak ada yang full hutan gitu. Dari Wuchil ada kampung-kampungnya gitu loh. Nih. Sungainya melebar. Ini tadinya tuh nggak ada ini, tapi karena debit airnya kayaknya banyak jadi melebar. Dan yang bikin sedih nih ya, sampahnya cuy. Sampahnya banyak banget. Aduh. Kita harusnya sih atas nih. Dah. Kilometer 4,6. Nah ini mulai tanjakan yang lumayan curam ya. Buat tongkat, tapi karena masih harus ngevlog jadi aku nggak buka dulu. Dan masih sipirili.
5,9 nih. Menuju ke arah WS pertama ya. WS Gemoy. Di sini udah dapat 288 elevation gain. Ngarannya. Kita di 6,4 menuju WS1. Udah dapat 360 elevation gain. 1 jam 29 menit. Di sini tuh udah nanjak terus. Ini pokoknya tidak ada turunan panjang sampai puncak Ungaran, guys. Puncak Ungaran pun itu nanti ada 2 puncak. Dari puncak pertama, puncak Botak, puncak BR. Kalian turun dulu ke Lembah Hantu, naik lagi ke puncak Botak. Jadi biar puas, biar mantap. Banyak yang longsor pula ini. Hati-hati ya, guys. Oh iya, ambil gelang nanti di puncak Bondolan, guys. View-nya berbanding lurus dengan ngapnya, guys. Jadi ya lumayan ngap-ngapan nih. Tapi udah mau sampai di WS. Dan ini adalah salah satu best view SMR khususnya kategori 15 ya. Kelihatan landscape Ungaran, coy. Wih, mantap juga. Bu. Warga lokal Gisto. Wah, view-nya nih loh. Oke. Jangan, Cok. Tanjakan nih, Cok. Baru 1/3 aja belum ada, baru 480 coy. Habis sabut. Ini kita 1 jam 45 menit. 1 jam 50 lah sampai di WS Gemoy, Gemawang Lor. Kilometer 7,3 kurang lebih. View-nya sih wow. Nah, nih WS-nya, guys. Water station 1. Semangga. Dan langsung dikasih view kayak gitu. Tujuh 7,7 kurang lebih ya view-nya. Kita mau ke arah puncak nih. Sekarang juga mantap view-nya. Airnya Ungaran tuh, guys, sampai tumpeh-tumpeh nih, gila. Gila banget. Ini air, coy. Bisa sayang banget sih sebenarnya. Cuman ya memang sebanyak ini dapat airnya. Mari, guys, airnya penuh-penuh. Mau Bapak? Ini mau. Jalan puncak nih. Nggih. Nggih. Ke arah puncak. Di sini dapat 622 meter elevation gain. Dan view-nya makin epic, makin tinggi. Ya kurang lebih nanti kalian kisaran jam segini lah ya. Sekitar jam 7-an. Kalau cepet ya mungkin 6.15, jam 6, 6.15, 6.30 udah sampai sini. Kalau yang normal ya kayak ini jam 7 sampai setengah 8. Kalau yang rada slow ya mungkin jam 8-an.
Tapi udah jam 8-an, kalian rada warning guys, karena ya itu udah rada rawan kelamaan. Kayak maksimal sih setengah 8 sih sampai di sini. Masih kilometer 8,5. Ini masih ada 20-an lagi. Di kilometer 9 ini view-nya langsung syahdu guys. Langsung kebun kopi gitu. Tuh. Cakep banget. Terus atasnya ada hutan karet apa pinus, hutan pinus guys. Nih. Cakep sih. Kebun kopi. 9,3 sampai di pertigaan guys. Ini udah masuk ke jalur Mawar. Jadi kalau udah ini udah relatif terbuka ya jalurnya, dan bakal makin curam nanjaknya. Tapi sampai pos 2 ini ada flat, ada bonus flat gitu, dan ada mata air. Tuh, keren banget sihnya. Cakep, cakep sekali. Mau makan nih, menurutku saat yang tepat. Badanku dur. Semalam tidak saat tidur. Mohon maaf buat yang puasa, kita makan dulu guys. Semalam kemarin beli. Lagi ini seret. Mobilnya udah akeh. Cranberry cheese. Enak banget. Itu leju. Kita tidak ngoyak TOT itu. Oh iya. 8 jam. Bisa. Bisa. Pos 1 bedengan 2 jam 48 menit. Sambil nungguin Ayu, kita ngapain ya? Kayaknya push up deh. Cukup deh. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada duit tenaga gue pusat ngono ngindong aku gak wis. Air banyak. Kita mau cari spot buat ambil minum guys. Agak atas sekali. Oke. Mantul. Tiga jam kita sampai di pos 2 guys. Udah dapat sekitar 10,3 kilo tuh. Pos 2 Kinantan, ini pos 2 apa namanya, Ungaran via Mawar ya. 3 jam. Let's go lanjut lagi. Nah ini tuh segmen tercuram. Jadi kalau misal pakai trekking pole tuh bakal membantu banget. Dan Bojo underperformance karena semalam dia tidur sejam doang. Jadi aku
masuk kamar setengah 11 tuh dia masih belum tidur. Aku kayak jam 11 tidur, dia kayaknya masih belum tidur. Nih bekas tragedi ya, tragedi longsor kayaknya, dan pohon tumbang. Kalian lihat banyak yang dikeprasin tuh. Oke guys, sedikit di luar dugaan. Ini kilometer 11, 3 jam setengah. Ya karena dia udah teratap. Ini dari tadi jalan nyantai, keringatan banget, dan Rasa kuyup. heart rate-nya 160-an dari tadi. Jadi yaudah, kita kasih kunci mobil ke Ayu. Dia mau turun via Mawar sini dan mungkin cari ojek kali ya. Butuh minum enggak? Listen your body. Jadi ya walaupun latihan udah di prepare, kalau memang kondisi nggak well, dia nggak bisa tidur, jangan dipaksakan. Butuh uang lagi. Kamu bawa dompet juga? Susah banget pada aku. Oke. Nah ini aku pakai jamnya Ayu karena yang jamku tadi bolak-balik, ada jalur yang kurang kebuka. So biar afdol kita pakai jamnya Bojo aja yang GPX-nya dari tadi nggak kesana kemari. Oke. Kurang kenceng itu. Jadi aku DNF guys. DNF terus turun lewat Mawar. Paling nanti nyari ojek lah. Jadi ya 10 tuh apa cuy? Baterai. Berarti tinggal 10%. Belakang ini pos 4 tuh. Cuman karena kita udah bisa sama Ayu, langsung gas aja, nggak usah berhenti. Heart rate langsung naik di 150-an tuh. Dari tadi waktu sama Ayu 120, 130. Karena ya namanya orang kurang tidur, ngedrop banget guys. Tidurnya cuma sejam. Ya itulah. Tapi ya gimana ya? Ya kadang kita rest kan juga itu ya, kita nggak bisa tidur. Cuman kalau rest sih nanti itu lo bisa mungkin dikelarin kan. Tapi ini karena latihan kayak kurang worth it aja gitu kalau maksain. Yuk. Ini adalah segmen rembetan panjat tebing guys. Tapi ada talinya. Tapi tanpa tali juga gak apa-apa sih, aman banget. Udah 1775. (12,6). Udah di ketinggian 1900 nih guys. Kurang 100 meter lagi. Merbabunya. Ini udah 13 kilo, hampir sampai puncak. Banteng Redor. Durasiku 4 jam 18 menit. Kita lihat nanti berapa jam sampai sana ya. Di sini maksimal idealnya kalian 5 jam guys, maksimal. Karena nanti 6 jam itu ada cut off point di WS Penantunan. Itu di WS Penantunan. Wow, set badai wak. Wah, anehnya. Gila wak. 1550 MDPL 1550 elevation gain.
Akhirnya sampai di puncak Banteng Rider. 4 jam 20 menit tepat. Kita trekking pole dulu, terus lanjut turun. Nah nih, jadi dari puncak yang tadi BR kita turun dikit nih, lembahan tuh. Dulu pas pandemi nih siahdu banget, kanan kirinya rapet, karena masih sepi dan jarang yang naik ya. Ini segmen dari BR ke Botak itu kayak tusuk gigi guys, elevasinya curam banget asli, bikin capek. Apakah ada orang? Kosong guys, zero tuh. Di sini sebenarnya nggak harus muncak ya, kalian bisa langsung aja, cuman ya nggak apa-apa sekalian kan. Nah, waktuku di puncak Botak ini 4 jam 40 menit. Untuk kalian amannya maksimal di 5,5 jam. Nah, itu pun rada mepet ya. 30 menit kalian harus kejar downhill supaya bisa masuk COP di 6 jam. Jadi biar ada spare waktu guys. COP-nya tuh di bawah ini, kita turun 750 meter elevation loss guys, jaraknya sekitar 3,7 lah. Buset bre. Mau terbang guys. Puncak Gondolan. Aku di 4 jam 55 ya ini ya. 15 kilo kurang lebih. 4 jam 55. Nah, kalau tahun lalu turunan Perantunan itu sedikit macet ya. Ya ada yang macet di beberapa titik. Tahun ini semoga insya Allah aman ya, karena jalurnya tuh diperlebar, terutama poin-poin titik-titik yang rawan bottleneck, yang rawan antri. Jadi udah diperlebar dan ada beberapa kayak cabang-cabang gitu loh. Intinya sama aja sih. Dan ini di sini di trial road kali ini aku suka ngetes badan. Jadi sama sekali nggak pakai nutrisi, pakai EJ buat EJ2. Udah keminum 1. Tadinya itu pun
aku buat jaga-jaga buat Ayu, tapi ternyata ya dia trouble. Nah udah aku minum satu, salt stick aku nggak bawa, isotonic aku nggak bawa sama sekali. Water stationnya nanti di sini guys. Nih rumah ini belok kiri. Nah ini kalau nggak ada pergantian COP-nya 6 jam ya, 6 jam. Ini aku sini 5 jam 25 menit. Terus sekarang aku mau cari warung dulu buat isi ransum, karena ransumku udah mau habis. Ya so far aman, sudah kilometer 17, jadi masih sisa 10 km lagi udah sampai 11 lagi. WS guys. Sekalian refill air. Sepuluh menit istirahat, ngeteh, refill air, jalan lagi. Nih 536 nih, kilometer 17. Perutku mulus guys. Masa pupup dulu. Pupup enggak ya? Pupup enggak. Saka ucil aku starter. Atas rute. Ayo mas, lanjut cek. Lima 15 menit guys. Monggo bu. 15 menit tadi. Apa namanya? Pupup. Jadi lumayan buang waktu. Nah kita trial. Ini turun dari puncak. Turun dari base camp Perantunan tuh 5 jam 45 menit aktivitinya. Nah kira-kira 2 jam itu bisa nggak downhill sampai ke finish. Jadi sekarang ngetes COP-nya kita ya. Let's go. Dan ini di sini mohon maaf guys, mau kalian bakal ngerasain cor-coran karena nggak ada jalan lain lagi. Ya memang ini jalannya. Nah, kabar gembiranya di sini di WS Perantunan kita bakal nyediain shuttle. Jadi evak, bukan shuttle ya, evak lah ya. Ininya evak buat kembali ke venue guys. Cuman ya untuk waktunya mohon maaf kita nggak bisa pastikan. Yang jelas sekitaran jam 11 setengah 12 mobil bakal udah standby. Kalau kalian misalnya keburu-buru pengen langsung misalnya antri nih atau gimana, kalian bisa langsung turun aja cari ojek. Nah ini adalah turunan desa Gintungan atau Perantunan, dan view-nya itu merbabu guys kalau cerah. Bu, udah 1700 EG-nya dan sir panas cok, panas banget. Kita tuh lari di kebun mawar gini loh. Kilometer 23 kita kembali ke trail lagi. Cuman loh, ini tuh dulu tuh tanah guys, sekarang udah jadi cor. Ya itulah kalau desa-desa pembangunan tuh sisi apa ya, sisi positif sih. Cuman jadi pedes gini loh. Nah, akhirnya adem, trail yang adem. Mulai syahdu lagi. Ini udah balik ke rute 15 juga ya. Jadi udah ketemu rute 15. Ini 27 yang kencang-kencang bakal ketemu sih. Ketemu 15.
Kilometer 24 nih, ketemu Mbah Man. Mbah Man ternyata tadi itu ada jalur-jalur yang bersih. Ki kata anyar ki. Ternyata Mbah Man. Aku pikir kemarin apa kapan. Terus yang kesini kan saya melanjutkan yang sana kemarin Ah. kan sampai itu yang kebun kopi. Ah. Terus saya balik, saya Oh. belum cek ke sana. Terus saya kemarin sama Yosepin kok sana perlu dibabati sama babati. Sana tuh yang mana Pak Man? Ya, Yang mana Pak Man? Sana. yang atasnya yang tadi yang tadi saya babati kan Oh. kemarin belum sempat sampai. Iya, sana. iya, iya, iya. Terus saya tes rute sama Yosepin kemarin, wah ini Ah, perlu dibabati. Rapat, rada rapat ya. Sini terus toh. yang sana setelah sawah Pagersari Ah, sudah tak babati juga tadi. luar biasa. Man. Oke. Sudah bersih kita yang Jos. 27 sudah. Ya, mantap 27 lah. clear. Ini berarti bawah aman toh Pak Man? Aman. Tuh. Tapi kok nanggung ya. Dia buat jalan kemana coba tuh? Rada nggak jelas. 26 udah nggak mood, panas. Ini udah di kilometer 27 guys. Nah di sini tuh nanti ada WS terakhir buat yang kategori 27 ya, buat semuanya sih di Siloah namanya ya. Nih, nah jadi yang 27 kilo itu nanti realitanya sekitar 29,5 deh atau 30. Nah, WS-nya harusnya di rumah ini, cuman ya nanti kita finalisasi lagi. Ini kita ngelewatin kolam renang guys. Terus kolam renangnya. Oh panas. 28. Nah ini kalau gini materinya tutup awan oke lah. Kalau nggak ada awannya gila coy, panas. Ini kayak tingginya tuh masih cuman 500-600 gitu loh, jadi masih panas kok di sini. Lalu muaranya tuh syahdu ketutup. Hujan kali ya. Hujan kayak. Nih ada sawah yang udah mau panen kali ya, atau lagi hijau-hijaunya, tapi ada juga yang lagi dibajak. Nih jadi nanti ini bakal nyampe guys. Nanti kalian April kayaknya bakal pas ketika hijau gitu loh. Nah yang ini mungkin baru kecil. Nah yang itu nanti udah tinggi. Masih ada 1 bulanan lagi. Nah, cocok, cakep ini. Wah ini tahun lalu di sini parade foto cok. Karena viewnya itu loh, gunungan. Nah cuman ini sekarang masih jelek. Jangan lihat sekarang dulu ya. Jadi kayak Jatiluwihnya Semarang ini. Cakep banget. Nih detik-detik terakhir nih. Dari sini nanti kita ke kanan. Jadi kita finishnya tuh lewat pintu belakang Ucil. Ini semua kategori ya. Nah masuk sini. Nah ini nanti bakal ada Martial ya. Nah masuknya sini nih. Nah di sini hati-hati ya karena ada jembatan. Terus ini apalagi kalau nanti yang finish malam 50 dan 82. Tuh. Ke arah kiri. Ke finish line kita ya. Ngosok terus pokoknya. Nah di sini nanti balada Ciring guys. Buat teman-teman yang nginepnya di sini keluarganya, boleh kalau mau Ciring. Ramai pasti nanti spot ini ya. Karena
99% peserta yang ikut, jadi keren. Kalau kemarin finishnya di sini, di belakang ini. Nah, kalau sekarang kita di sini nih. Sini, jadi kita stop dulu. 7 jam 34 menit guys. Tuh. Refreshment tuh di ujung situ, di pool stage juga di situ, dan di sini nanti ya booth-booth, berbagai macam booth. Finish. Ini ada yang puasa nih, Pipin. Nih, aduh ya ampun, ST-nya. Siapa? Ya. Oh, jurusannya bahasa Inggris. Tehnya mantap, jumbo. Jadi guys, ini udah bersih, udah rapi. Kita coba tanya ke Bojo. Jadi apa yang terjadi, terus tadi ketika dia putar balik, terus apa yang dia lakuin? Iya, Jo. Kenapa kok tadi DNF, terus tadi putar balik itu, terus gue piye? Pulangmu piye pulang? Aku dodolan. Tadi pulangi itu seperti biasa guys, kalau anak trail itu kalau misalnya mau DNF tuh tetap harus effort jalan dulu ke base camp, habis itu manggil Gojek. Tadi manggil Grab motor nggak ada yang nerima, jadi aku manggilnya Gojek. Terus ternyata di Mawar itu tidak ada ojek, becek tidak ada ojek. Terus habis itu yaudah aku jalan sekitar 3 kiloan, turun terus tanganku tuh sudah kayak kesemutan semua, jadi nulis aja itu ngetik ketika tuh kayak typo gitu. Ya gitu sih. Listen to your body guys. Kalau memang badannya sudah tidak kuat ya udah jangan dipaksain. Terus nggak tahu kenapa tadi waktu aku finish tuh kaos kaki sama sepatuku berdarah-darah. Nggak tahu kenapa. Kayaknya digigit sama apa? Kacat. Lintah. Cuman nggak tahu juga. Dan itu bocoran kisi-kisi rute kategori 27 kilo, dan sebenarnya tuh berapa kilo terakhir ya? 8 kilo terakhir, 9 kilo terakhir itu dilewatin kategori 15 juga, dan semuanya dilewatin kategori 50 dan 82 juga. Jadi sebenarnya semua kategori itu lewat dikit-dikit lah, termasuk 7 kilo juga tadi lewat, tapi kayak potongan-potongan dulu. Dan ya kalau dari aku tipsnya sih jangan kebanyakan konten. Nanti 27 bakal aku bikin wave, kita bakal bikin wave 1 dan wave 2 based on ITRA point atau UTMB point. Jadi kalau kalian nggak punya UTMB point atau nggak punya ITRA point, nggak punya akun, kalian mungkin bakal masuk ke wave 2. Nah, selisihnya mungkin sekitar 15 menit ya. Dan realitanya tuh sekitar 30 kilo, jadi persiapkan dirimu. Rata-rata restrel ya seperti itu, banyak bonusnya. So ya mungkin itu aja kali ya. Ini finishnya kita di Wujil. Buat teman-teman kalau mau nyoba rute masih ada waktu 1 bulan lebih. Mau ngambil di JPX-nya boleh, di Strava aku juga boleh. Mau nginep di sini sekalian ngetes juga boleh. So itu pertanyaan dasarnya, langsung komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye.